Hai, kembali lagi di channel Otatik. Pada video kali ini, saya akan men-unboxing dan memberikan kesan pertama untuk sebuah tablet yang paling bagus untuk harganya. Kalau gitu, mari kita mulai videonya. Oke, di sini saya udah ada iPad 8 ya. iPad 8 ini baru saja masuk ke Indonesia secara resmi. iPad 8 ini merupakan tablet paling murah dari Apple yang dapat kalian beli secara baru. Di Indonesia sendiri harganya mulai dari 6,3 juta untuk yang varian 32 GB dan 8 juta untuk yang 128 GB. Ya, harga segitu sih sebenarnya bisa dapat laptop ya. Jadi mikir, mendingan beli laptop atau iPad ya? Oke, iPad ini tersedia dalam 3 pilihan warna. Ada Space Gray, Silver, dan juga Gold. Setiap warna tersebut memiliki dua varian kapasitas, 32 dan 128 GB. Masing-masing kapasitas itu ada varian Wi-Fi only dan seluler juga. Di sini saya ada yang varian 32 GB dengan warna Space Gray Wi-Fi only. Kenapa Space Gray? Nanti akan saya jelasin pas kita unboxing. Oke, ini tampilan depan dari boxnya ya. Di sini dia kasih gambaran dari samping yang menunjukkan bahwa iPad 8 ini sangat tipis. Cuman kalah 1 mm daripada iPhone 12. Walau sebenarnya ini iPad paling tebal yang dijual sekarang dari Apple. Mungkin Apple malu kasih lihat tampilan depannya, mengingat iPad 8 ini memakai bodi yang sama dengan iPad Air yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 silam. Iya, dia pakai desain yang udah ada selama 7 tahun. Ya, tapi nggak apa-apa lah, budget iPad. Oke, di samping ini kita kelihatan ya, cuman ada tulisan iPad aja. Tulisan ini juga sewarna dengan bodi iPad-nya itu sendiri. Jadi kalau kalian beli warna gold, tulisannya juga ikutan gold. Nah, di belakang ini ada informasi mengenai iPad ini. Ada kapasitasnya, model iPad, bahkan dia juga kasih tahu apa aja yang ada di box ini. Sedikit spoiler, masih dapat charger kok, tenang-tenang. Oh iya, di bawah ini juga ada model number beserta serial numbernya juga. Nah, sekarang mari kita buka aja iPad-nya ya. Perlu diingat, untuk iPad tuh nggak ada yang green pill. Green pill itu hanya untuk iPhone. Biasanya iPad tuh pakai black pill. Tapi di iPad 8 ini nggak ada pill-pillan ya. Padahal kemarin pas saya unboxing iPad Pro ada black pill. Cuman ya udahlah, ini kita tusuk aja ya plastiknya. Ini plastiknya saya buka hati-hati supaya bisa dipakai lagi plastiknya nanti. Oke, kalau udah kebuka, mari kita angkat aja. Nah, ini dia iPad-nya. Di sini iPad-nya masih terselimuti dengan plastik ya. Ya udah, ini kita angkat aja ya iPad-nya, tapi kita singkirkan dulu ke samping. Nah, di sini kita dapat dokumentasi produknya ya. Di sini dia kasih tahu basic-basic cara menggunakan iPad beserta fitur-fiturnya. Habis itu di belakang ini ada hal yang paling penting dalam satu box ini, yaitu stikernya. Di sini kita dapat 2 stiker. Iya, nggak cuma satu kayak di iPhone 12. Selain itu, kita juga mendapatkan kabel Lightning to Type-C ya. Bagi sebagian orang ini akan sangat menyenangkan, dan untuk sebagian lagi akan sangat menjengkelkan karena nggak semua orang punya komputer dengan Type-C. Kayak saya pribadi belum punya laptop atau komputer yang ada port Type-C-nya. Iya, agak menyedihkan sih. Cuman ya saya juga nggak inget sih kapan terakhir kali harus colokin iPad atau iPhone ke komputer. Karena sekarang musik, film udah streaming semuanya. Nggak perlu transfer apapun lagi dari komputer. Oke, ini kita juga dapat charger ya. Di sini chargernya juga bagus banget untuk ukuran Apple, yaitu 20 watt. Perlu diingat, dulu saya beli iPad Pro aja cuma dapat yang 10 watt. Jadi 20 watt ini sangat bagus ya. Apalagi buat kalian yang baru beli iPhone 12. Kalian tinggal beli iPad ini, udah deh dapat chargernya. Lagian ini dilihat-lihat makin murah barangnya, makin dapat banyak hal ya. Dapat stiker lebih banyak, charger. Mantep juga nih iPad. Oke, sekarang kita balik ke iPad-nya. Di sini kita lepas secara perlahan aja ya plastiknya. Nah, sekilas, desainnya sih nggak beda sama sekali ya dari generasi sebelumnya. Bahkan, dari awal iPad pertama kali diluncurkan, bedanya nggak gitu signifikan. Ibaratnya ya, kalau orang disuruh bayangin iPad, yang pertama kali muncul ya desain kayak gini. Layar gede di atas, ada tambahan home button di bawah. Ibaratnya ini OG-nya iPad lah. Di sini, kalau kita lihat ke bawah, ada satu Lightning port beserta 2 speaker. Sayang ya, di sini iPad 8 masih pakai dual speaker, bukan kayak iPad Pro yang udah pakai 4 speaker. Untuk kualitas suaranya nanti akan saya bahas di video review ya. Nah, di atas ini dia ada tombol power button beserta lubang mikrofon dan headphone jack. Kalau di samping ada tombol volume, dan di samping yang satu lagi cuma ada smart connector untuk menghubungkan iPad ini ke Apple Smart Keyboard. Oh iya, iPad ini juga support Apple Pencil generasi pertama ya. Nah, di belakang ini ada kamera 8 megapiksel tanpa flash, nggak kayak di seri iPad Pro. Di bawah ada model number berserta serial numbernya juga.
Nah, kalau kita lihat depannya, di sini ada kamera 1,2 megapiksel ya. Iya, kalian nggak salah dengar, 1,2 megapiksel. Ya, namanya iPad termurah ya mau ngomong apa. Untuk layarnya sendiri, dia memiliki ukuran 10,2 inci dengan kualitas yang sebenarnya cukup bagus ya. Di sini resolusinya udah 2K atau 1440p, ditambah dia memakai panel IPS. Jadi kalau kita lihat dari samping, warnanya nggak berubah. Ngomong-ngomong warna yang dihasilkan dari layar ini juga cukup bagus ya. Walau sebenarnya yang kurang adalah layar ini belum dilaminating. Jadi kita bisa ngeliat ada celah antara kaca dengan LCD-nya. Cuman ya kalau kita pakai sehari-hari sih menurut gua nggak gitu pengaruh ya. Di sini bezelnya juga agak tebal ya. Yang menurut saya malahan bagus, supaya kita gampang pegangnya pakai satu tangan. Dimana kalau ketipisan, jempol kita malah pegang LCD-nya. Malah bisa kepencet atau malah rusak LCD-nya kalau kekerasan. Ini sambil kita setting aja ya. Di sini satu-satunya perubahan dibanding iPad generasi ke-7 adalah dari chipsetnya itu sendiri. Di sini, iPad-nya memakai prosesor A12, prosesor yang sama seperti di seri iPhone XS dan XR. Walau umur prosesornya sendiri udah 2 tahun, cuman saya yakin performanya masih sangat bagus. Untuk detail performanya nanti akan saya bahas di video review ya. Nah, di sini udah berhasil ke setting. Di sini dia udah pakai iPad OS 14. Di sini saya nggak akan jelasin secara detail terhadap fitur-fitur iPad OS. Saya cuma mau kasih tahu satu fitur yang menurut saya paling berguna di iPad OS, yaitu split screen. Ini emang bukan fitur baru, tapi menurut saya ini fitur yang sangat berguna bagi kalian yang mau coba produktif di iPad, di mana kalian bisa membuka dua aplikasi secara bersamaan. Kalian juga bisa menambah aplikasi ketiga dengan fitur slide over seperti ini. Yang menarik adalah performa iPad 8 ini sangat bagus saat melakukan multitasking seperti ini. Semuanya tetap berjalan dengan cepat tanpa lag sedikit pun. Sekilas iPad 8 ini bagus ya. Untuk harganya emang gak ada yang bisa ngalahin value yang ditawarkan. Soalnya tablet Android sendiri di harga segini gak ada yang bagus. Antara speknya jelek, layarnya jelek, atau OS-nya sampah. Ya pokoknya kurang deh. Bukan cuma dari segi hardware dan software ya. Tapi aplikasi yang tersedia untuk tablet di Android pun juga gak gitu bagus. Atau setidaknya gak sebagus yang ada di iPad. Kayak untuk note taking, di iPad ada Notability atau GoodNote 5. Di Android nggak ada yang sebagus itu, kecuali Samsung Note. Cuma kalian harus beli tablet Samsung, yang harganya juga sama kayak iPad Pro. Oke, tapi sebagus-bagusnya iPad, emang fungsinya buat apa sih? Bukannya cuma buat anak kecil main Angry Bird ya? Emang bisa dipakai buat kerja? Kalau dibanding sama iPad Air 3 atau iPad Pro tahun 2017, bagusan mana? Tenang. Semua pertanyaan itu akan saya jawab di video review dan komparasi nanti. Oh iya, kalau kalian mau nanya sesuatu untuk dibahas di review iPad ini, bisa komen-komen di bawah juga ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video ini disponsori oleh Otatic Repair. Kalian punya masalah dengan smartphone, tablet, laptop, atau gadget Anda lainnya? Mau benerin tapi bingung benerinnya di mana? Tenang, kini ada Otatic Repair, solusi masalah gadget Anda. Kami menyediakan berbagai jasa perbaikan gadget, seperti pergantian layar, baterai, bahkan sampai water damage. Pokoknya, apapun masalahnya, kita akan carikan solusinya. Kami menawarkan berbagai kelebihan, seperti reparasi ringan seperti ganti baterai bisa selesai dalam waktu 30 menit saja. Kalian juga bisa melihat proses perbaikan gadget Anda, garansi perbaikan sampai 6 bulan, gratis biaya diagnosa kerusakan, harga yang kompetitif, dan juga kalian bisa membawa spare part kalian sendiri, tinggal bayar jasa aja. Iklan tanpa promo sama aja kayak makan sayur tanpa garam. Untuk itu, kami menawarkan gratis biaya jasa. Iya, gratis biaya jasa untuk setiap masalah yang belum ada tutorialnya di halaman YouTube kami. Iya, selain menyediakan jasa reparasi, kami juga menyediakan tutorial lengkap untuk membantu Anda dalam memperbaiki gadget Anda sendiri. Kami percaya bahwa semakin banyak orang yang bisa memperbaiki barangnya sendiri, maka semakin banyak gadget yang bisa dipakai kembali. Sehingga semakin sedikit limbah elektronik yang ada. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung subscribe ke channel Otatic Repair, solusi masalah gadget Anda. Link ada di deskripsi ya.